إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها المسلمون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tibalah kita di bulan yang mulia di mana Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang berlipat ganda dan begitu banyaknya yang dilakukan oleh seorang muslim di siang harinya melaksanakan ibadah saum dan malam harinya melaksanakan ibadah tarawih dan tilawah membaca Al-Quran, sehingga banyak sekali amalan-amalan seorang muslim bahkan tak bisa dihitung, mulai dari pagi sampai petang sampai malam, bahkan tidurnya itu sendiri dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan yang berbahagia ini khatib ingin memberikan pesan khususnya kepada khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah, yaitu tentang marilah kita menjaga pahala puasa kita. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jikalau puasa hanya sekedar menahan haus dan lapar, maka itu tidak kalah hebatnya dengan hayawan ataupun binatang. Karena binatang-binatang yang Allah ciptakan, sebagian dari mereka itu berpuasa hanya menahan lapar dan haus. Orang-orang yang beriman, yang mengharapkan ridho dari Allah, mengharapkan pahala yang sangat besar, maka dia bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tetapi menjaga dari hal-hal yang membatalkan dan menjaga dari hal-hal yang menggugurkan pahala. Maka Nabi Muhammad SAW mengingatkan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi, banyak sekali orang-orang yang berpuasa zahirnya laisa lahu min siyamihi, tapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya illal ju' wal 'atsy, kecuali hanya mendapatkan rasa haus dan lapar saja. Kenapa bisa demikian hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena dirinya tidak bisa menjaga dari hal-hal yang menggugurkan pahala puasa, khususnya di lidah yang Allah telah berikan kepada kita. Banyak sekali orang-orang yang berpuasa lidahnya tidak bisa dijaga, menyakiti orang lain, menyinggung perasaan orang lain,
bahkan ada yang berbohong, sumpah serapah dilontarkan dalam keadaan berpuasa. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, ada berapa amalan-amalan bisa menggugurkan pahala puasa itu?" Diriwayatkan dari Anas, Rasulullah SAW menjawab, ada 5 hal-hal yang harus diperhatikan dan yang dapat menggugurkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadzib, yaitu berbicara dusta. Hendaknya seorang muslim menjaga dari perkataan dusta ini. Maka walaupun hanya sekecil apapun kalau itu berdosa, maka bukan memang puasanya tidak membatalkan, tetapi pahalanya hakikatnya telah berguguran. Maka berbicara dusta ini sudah mengimplementasi, bukan hanya sekedar mulut, sekarang berinovasi dari segi jari-jari yang kita ketikkan di handphone kita, membuat status di media sosial, memberikan kabar-kabar bohong, menyampaikan fitnah dan sebagainya. Ini bisa menggugurkan pahala puasa kita jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Lalu yang kedua, apa lagi ya Rasulullah? Yaitu an-namimah, orang-orang yang mengadu domba. Orang yang saatnya, yang harusnya dia mendapatkan pahala puasa dari Allah Subhanahu wa taala, ada 2 sahabat yang bertikai justru malah dikomporin sehingga mereka saling bermusuh-musuhan. Maka orang sejatinya ini, walaupun dia tidak membatalkan puasa, tetapi berguguran pahala puasanya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada lagi yang dapat menggugurkan pahala puasa, yaitu syahadatuz zur, yaitu persaksian yang bohong ataupun sumpah yang bohong. Jangan sekali-sekali kita memberanikan diri untuk bersumpah atas nama Allah, tapi keadaannya adalah dusta untuk membela diri. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu fitnah. Orang-orang yang dalam keadaan yang berpuasa mampu dan berani memfitnah saudaranya yang lain, maka itu pun bisa menggugurkan pahala puasa. Dan yang kelima adalah pandangan dalam keadaan syahwat. Ini yang sering kita lakukan maupun yang kadang-kadang kita tak sadar kita lakukan. Karena kita melihat media sosial, ada aurat-aurat yang terbuka. Apa itu syahwat? Mailul qalbi, condongnya hati menikmati pemandangan yang kita lihat. Maka baik laki-laki maupun perempuan, apabila melihat aurat yang terbuka, lalu kita palingkan pandangan itu, karena itu bisa menggugurkan pahala puasa. Maka jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang lain ada sahabat yang mengadu, "Ya Rasulullah, si fulan telah menyakiti aku." Padahal si fulan adalah orang yang rajin puasa sunnah. Si fulan ini adalah orang yang rajin membaca Al-Quran. Si fulan ini rajin juga solat tahajud di tengah malam. Tapi dia telah menyakiti aku ya Rasulullah. Maka ya'ti yaumal qiyamah, orang-orang sedemikian itu kata Rasulullah, qad syatama hadza, orang-orang yang melukai hati saudara yang lain, mencaci maki saudara yang lain, wa qatafa hada, dan tidak telah memfitnah saudara yang lain sehingga mencorengkan arang di muka, membuat malu saudaranya yang lain, maka akan nanti diberikan, diambil pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala solatnya, diberikan kepada orang yang memfitnah. Yang salah satunya ini adalah pahala puasa itu diambil, diperuntukkan oleh orang-orang yang kita fitnah, orang-orang yang kita dulu tuduh di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Apabila kita sudah kadung beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyakul khairan, maka hendaklah seorang muslim itu
mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, aw liyasmut, atau hendaklah kalau tidak bisa mampu berkata yang baik, maka perbanyaklah dia diam. Maka mulut ini memang tidak bertulang, lidah kita ini, tapi tajam, kadang lebih tajam daripada pedang. Sekali mengeluarkan kalimat kata-kata itu tidak mampu kita akan tarik kembali. Maka orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang berkata bohong, sumpah serapah, hakikatnya adalah melukai dirinya sendiri. Maka jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup Nabi pun berpesan, salamatul Islam min hifdzil lisan. Orang-orang yang selamat hakikatnya itu adalah orang-orang yang mampu menjaga lisannya dari berbuat, dari berkata bohong, selamat dari fitnah, selamat dari menggunjing, menggibah, dan selamat dari gosip ataupun omongan yang tidak baik dari orang lain. Maka itu yang bisa kita sama-sama prioritaskan hadirin selama kita berpuasa. Hakikatnya memang kadang-kadang kita diam, tapi tangan kita lah yang bermain. Kita mengetik, berbicara di media sosial, itu juga hakikatnya adalah suara dan ucapan dari hati kita, dan kita tuangkan lewat jari-jari kita. Maka ayo, dari khutbah yang singkat ini, janganlah sampai kita berpuasa sudah capek, sudah menahan haus, sudah menahan lapar, panas yang terik sudah sama-sama kita rasakan. Tapi apa jadinya kalau pahala puasa itu berguguran ataupun diambil oleh orang lain? Maka tentulah kita mawas diri, kita jaga ibadah kita, dari solat kita, puasa kita, dan zakat kita, nanti sedekah kita, kita peruntukkan, kita jaga untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allah